Baik, sehat. Semoga kalian semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bu absen terlebih dahulu ya. Hafid, Hadir Bu. Azam, Hadir Bu. Agi. Hadir Bu. Hari ini kita belajarnya apa nama? Sejarah kebudayaan Islam. Hari ini Bu akan membahas tentang Sunan Bonang. Kalian tahu Sunan Bonang itu siapa? Tahu. Siapa? Seperti apa sih Sunan Bonang itu? Seperti ini ya. Ini adalah foto dari Sunan Bonang. Nah, inilah silsilah beliau. Nah, ini adalah foto beliau. Nah, beliau yang kita pelajari yang pertama nama asli beliau adalah siapa? Mahdum Ibrahim. Nama ayah beliau Sunan Ampel, beliau putra keempat dari Sunan Ampel. Nama ibu beliau adalah Nyai Ageng Manila. Beliau lahir tahun 1465. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Siapa nama asli beliau tadi? Mahdum Ibrahim. Nama ayahnya tadi siapa? Sunan Ampel. Pendidikan beliau belajar agama langsung dari ayahnya, nyantri di pesantren Sunan Ampel. Kemudian beliau pernah belajar agama di Aceh. Gurunya yaitu Syekh Maulana Ishaq. Beliau memiliki kecenderungan terhadap seni dan sastra, belajar kesastraan Jawa dan tembang Jawa atau tembang Macopat kepada ibunya. Siapa tadi ibunya? Bernama siapa? Nyai Ageng Manila. Kemudian beliau berdakwah. Setelah belajar lalu beliau mengawali dakwah ke kedalaman Kediri, mendirikan masjid, mendirikan langgar atau musola di tepi barat Sungai Brata, Brantas, Desa Sangkal, Kabupaten Nganjuk. Ini masjidnya, ini musolanya. Gaya dakwahnya keras, seperti merusak arca. Nah, akhirnya menimbulkan konflik dan permusuhan dengan tokoh masyarakat. Dakwah di Kediri beliau gagal, tetapi beliau tidak berputus asa. Beliau pindah ke Demak. Beliau diutus langsung oleh Raja Demak, dipanggil oleh Raja Demak, yaitu siapa? Raja Demak, Raden Patah. Siapa? Raden Patah. Untuk apa? Untuk menjadi imam di Demak, di Masjid Demak. Tidak lama beliau melepaskan jabatan imam di Masjid Demak dan pindah ke daerah Lasem dan mendirikan sebuah zawiyah. Zawiyah itu apa? Tempat khusus untuk beribadah, mengamal ilmu tasawuf. Kemudian diangkat menjadi wali negara Tuban di usia 30 tahun. Nah, kepandaian beliau itu menguasai ilmu fikih, usuluddin, ilmu tasawuf,
seni, terus kemudian sastra gitulah, terus menulis naskah primbon bonang berisi ajaran tasawuf, terus menjadi dalang, menyempurnakan musik gamelan, dan menambahkan irama lagu. Kemudian peran Sunan Bonang dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama, mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Di sini ada gambar alat musik dari Sunan Bonang. Ini namanya alat musik bonang. Alat musik bonang ini selalu digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Alat ini juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga jika ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, pertunjukan wayang dimanfaatkan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat memeluk Islam. Keahlian dan kemampuan Sunan Bonang memahami sastra Jawa. Yang pertama, menyempurnakan susunan gamelan, menambahkan lagu-lagu, menambahkan ricikan seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, kereta, dan memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa mengenal ritual Pancamakara dalam ajaran Tantrayana, yaitu sebuah upacara yang dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan. Nah, Sunan Bonang mengisi tradisi ini dengan upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Paham? Paham. Yang ketiga, menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wujil. Nah, Sunan Bonang juga menulis tentang pengetahuan tasawuf yang lebih mendalam, yaitu karyanya berjudul Suluk Wujil yang ditulis dalam sastra Jawa berbentuk tembang. Nah, kemudian ada sikap positif dalam kepribadian Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan pribadi yang tekun dalam menimba ilmu. Dalam berdakwah, beliau terlebih dahulu mengambil simpati masyarakat melalui karya seni dan sastra. Penyebaran Islam yang pertama itu penyebaran Islam yang gigih dan kuat. Kegagalan Sunan Bonang berdakwah di Kediri, beliau tidak membuat beliau mundur mengembangkan dakwah Islam. Ia melakukan perubahan strategi dakwah melalui seni dan budaya yang digemari oleh masyarakat. Nah, Sunan Bonang selalu mampu memanfaatkan peluang untuk mengajak seseorang menganut ajaran Islam. Yang kedua, seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Yang pertama itu beliau memahami sastra. Yang kedua, menulis suluk. Yang ketiga, mempermainkan musik bonang. Musik bonang itu seperti kayak gambar tadi. Ini namanya musik apa? Bonang. Nah, kemudian seni pertunjukan wayang. Kemudian yang ketiga, yang ada toleran dalam dakwah. Kegagalannya berdakwah di Kediri dengan pendekatan keras membuat Sunan Bonang merubah strategi dengan memahami tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat dan memasukkan nilai-nilai keislaman dalam ritual keagamaan Tantrayana menjadi tradisi lingkaran kenduri atau selamatan
yang diisi dengan pembacaan zikir dan doa. Sampai sini sudah paham? Paham. Tadi siapa nama asli dari Sunan Bonang? Nama aslinya? Jawab. Nama asli dari Sunan Bonang adalah Mahdum Ibrahim. Nama ayahnya siapa tadi? Sunan Ampel. Ampel. Putra keempat dari Sunan Ampel. Ibunya siapa? Namanya itu beliau. Karena nama ibu beliau yaitu Nyai Ageng Manilang. Sudah paham semuanya? Sudah paham. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dipelajari kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.